Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali Anda dengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Sabtu 7 Desember 2024 dengan Sari Berita. Bawaslu ND menyayangkan putusan pengadilan tidak memberikan efek jerah bagi oknum pelanggaran kampanye. Hari ini Universitas Flores ND kembali mewisudakan 540 sarjana baru. Bersama saya Christine Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Bawaslu menyayangkan putusan Pengadilan Negeri ND tidak memberikan efek jerah bagi oknum yang melakukan pelanggaran selama masa kampanye. Selengkapnya, Rovinus Bula melaporkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten ND Basilius Vena dalam acara konferensi pers bersama sejumlah media pada Kamis 5 Desember 2024 di kantor Bawaslu ND. Basilius mengatakan seperti salah satu oknum kepala desa di Kabupaten ND yang terlibat kampanye politik salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ND pada Pilkada 2024 saat masa kampanye dinyatakan bersalah dan oleh Pengadilan Negeri ND diputuskan 4 bulan penjara. Meski demikian, oknum kepala desa tersebut hingga saat ini tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan. Basilius menjelaskan atas temuan itu Bawaslu sudah melakukan proses penanganan bersama Gakumdu dan sudah diteruskan ke pengadilan dan sudah diputuskan. Putusan Pengadilan Negeri ND menyatakan secara sah dan meyakinkan kepala desa itu bersalah dan dipidana 4 bulan. Namun sayang pidana yang diberikan itu pidana percobaan yang bersangkutan tidak menjalani hukuman. Salah satunya adalah keterlibatan kepala desa dalam kampanye, dan oleh temuan Bawaslu itu kita sudah lakukan proses penanganan dan diteruskan bersama Gakumdu diteruskan ke pengadilan dan sudah diputuskan. Putusan Pengadilan Negeri ND menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa kepala desa itu bersalah dan dipidana 4 bulan. Namun yang kita sayangkan bahwa pidana yang diberikan itu pidana percobaan yang bersangkutan tidak menjalani hukuman. Bagi Bawaslu, di dalam Undang-Undang Pemilu itu kan ada kekhususan. Kita menginginkan ada efek jerah yang diberikan kepada pelaku, yang tentunya dari kesemuanya itu akan berdampak pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kalau putusannya seperti itu, ya ke depan kepala desa dia akan rame-rame. Toh pada akhirnya putusannya hanya sebatas hukuman percobaan. Kemarin kita melalui Jaksa Penuntut Umum lakukan upaya banding, tapi oleh Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri ND. Kita berharap bahwa ini menjadi catatan dalam demokrasi di ND agar putusan seperti itu tidak perlu ada. Artinya memberikan efek jerah kepada pelaku itu akan memberikan dampak yang besar untuk keberlanjutan demokrasi. Lebih lanjut, Ketua Bawaslu ND Basilius Vena mengatakan bahwa bagi Bawaslu ada kekhususan dalam Undang-Undang Pemilu sehingga pihaknya menginginkan adanya efek jerah diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran sehingga berdampak pada proses pemilu dan pilkada selanjutnya. Jikalau putusannya seperti itu ke depan, kepala desa dan yang lainnya akan rame-rame melakukan pelanggaran, pada akhirnya putusannya hanya sebatas hukuman percobaan. Basilius menambahkan terhadap putusan itu, Bawaslu Kabupaten ND melalui Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan upaya banding, namun Pengadilan Tinggi Kupang memperkuat putusan Pengadilan Negeri ND. Ketua Bawaslu Kabupaten ND berharap putusan Pengadilan Negeri ND ini menjadi catatan penerapan demokrasi di Kabupaten ND agar putusan seperti ini tidak boleh ada lagi ke depan. RRI ND Rovinus Bula melaporkan. Universitas Flores Uniflor hari ini menggelar prosesi wisuda untuk 540 sarjana baru di Auditorium HJ Gadijo Uniflor. Laporan Lady Badin. Universitas Flores ND hari ini menggelar prosesi wisuda untuk 540 sarjana baru yang berlangsung di Auditorium Herman Yosef Gadijo ND. Rektor Universitas Flores ND Dr. Willy Brodus Lanamana dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa semua sarjana baru yang diwisuda hari ini telah memenuhi syarat akademik yang ditetapkan oleh universitas. Kami tahun ini periode Oktober 2024
menyelenggarakan kegiatan wisuda sarjana sebanyak 540 orang. Di periode kedua, periode pertama itu juga di bulan Juni 2024, jadi totalnya itu di tahun 2024 mendekati 1.000 lebih. Jumlah alumni Universitas Flores sampai dengan di wisuda tahun ini, di wisuda periode kedua tahun ini, itu mendekati 22.000 lebih. Wisuda tahun ini lebih banyak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, paling sedikit itu dari Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Sementara itu, Ketua Panitia Wisuda Universitas Flores, Alex Balagawen menjelaskan bahwa 540 lulusan tersebut berasal dari 16 program studi. Menurutnya, para wisudawan ini, 15 orang diantaranya meraih predikat kelulusan dengan pujian, sementara 1 orang yakni Muzia Deviasari SPD dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia meraih predikat sangat memuaskan dengan IPK 4,0. Prosesi wisuda tahun ini akan dihadiri oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman, yang akan memberikan orasi ilmiah. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Pokja Sistem Informasi LL Dikti, Octavianus Yakob Busdey STMSI, serta penjabat Bupati Nagekeo Herda Helmijaya. Wisuda besok itu kita dengan nuansa Nagekeo, sehingga besok juga akan dihadiri oleh Pak penjabat Bupati Nagekeo, Bapak Herda Helmijaya Sarjana Ekonomi. Beliau sudah dipastikan hadir besok dari Kupang langsung ikuti wisuda. Pak Menteri UMKM juga sudah dipastikan hadir. Pak Maman Abdurrahman dipastikan hadir secara. Wisuda kali ini mengangkat tema membangun reputasi sebagai mediator budaya yang berwawasan global dengan nuansa budaya Kabupaten Nagekeo yang kuat. Wisudawan kali ini menjadi angkatan ke-49 di Universitas Flores dengan total lulusan mencapai 22.499 orang. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana akibat cuaca buruk saat ini. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Melihat kondisi cuaca hujan angin saat ini yang melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Nusa Tenggara Timur yakni Manggarai Barat, Wakil Bupati Yulianus Weng meminta masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat untuk mewaspadai bencana yang bisa saja terjadi. Kita mengimbau pada masyarakat Manggarai Barat ini mulai hujan kita lihat, jadi yang pertama diminta waspada. Bisa saja terjadi tanah longsor atau banjir atau apa. Jadi pertama tentu mesti waspada. Kemudian bila ada satu segera berkoordinasi dan melaporkan minimal ke aparat tempat. Nanti alat penduduk bisa desa ke tingkat kabupaten supaya kita cepat menangani. Kalau kita bencana yang paling besar itu tanah longsor, kemudian banjir. Dia juga meminta kepada para organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk siap siaga merespon pengaduan masyarakat dan juga sigap terhadap bencana yang ada. Teman BPBD tidak tinggal diam menurut saya. Jadi ada yang sedang bertanding, tapi kalau ada sesuatu semua tetap jalan. Saya pikir begini, walaupun kita melakukan kegiatan begitu ada masalah di wilayah ini, tetap fokus kita pencapaian. Jadi setiap OPD, BPBD, DU itu selalu siap siaga di musim bencana. Termasuk juga dinasihatkan. Dia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga akan sigap dan responsif terhadap bencana dan meminta untuk masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat terdekat untuk kemudian diteruskan kepada Pemkab Mabar apabila terjadi bencana di wilayahnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Penyaluran beras bantuan pangan alokasi tahap ketiga tahun 2024 untuk Kabupaten ND telah dimulai sejak awal Desember. Bantuan ini ditujukan kepada 47.372 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten ND. Selengkapnya, Suimam melaporkan.
Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Ende Arlan MT Heo, Jumat 6 Desember 2024 menjelaskan total jumlah beras yang disalurkan pada bulan Desember ini mencapai 473.720 ton. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi para penerima manfaat. Dikatakan, beras bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di kalangan masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses pangan. PT Pos Indonesia berperan penting dalam proses distribusi, menjamin bahwa bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran. Menurut Arlan, distribusi ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ende, khususnya bagi keluarga yang rentan terhadap krisis pangan. Penerima manfaat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan ini untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam situasi yang penuh tantangan. Kita tuh berharap juga bahwa penyaluran ini sampai ke betul-betul yang membutuhkannya. Yang namanya ada masuk dalam KPM dan dimanfaatkan karena ini bantuan pemerintah toh. Jadi kalau bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat juga tahu bahwa pemerintah turut aktif perhatikan kesejahteraan. Di tengah dimulainya penyaluran tahap 3 ini, Arlan mengingatkan agar penerima manfaat menggunakan bantuan ini dengan bijak. Semoga bantuan pangan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Ende. Sementara itu, harga bumbu dapur di Pasar Mbongawani Ende jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mulai alami kenaikan. Laporan Nikolaus Makumeli. Mereka bilang sudah naik 35, bawang putihnya sudah naik 45, ada yang jual 45, ada yang jual 40. Terkait naiknya harga bumbu dapur tersebut, disampaikan beberapa pedagang sembako di Pasar Mbongawani Ende pada Jumat 6 Desember 2024. Adapun kedua bumbu dapur yang mulai mengalami kenaikan saat ini, yakni bumbu bawang merah serta bumbu bawang putih. Kepada RRI, Jumat 6 Desember 2024, Nurjana, salah satu pedagang sembako di Pasar Mbongawani Ende menuturkan bahwa hingga saat ini untuk barang kebutuhan pokok seperti beras masih relatif stabil, namun untuk kebutuhan lainnya seperti bumbu dapur, khususnya bumbu bawang merah, serta bumbu bawang putih mulai mengalami kenaikan beberapa hari terakhir. Kalau sekarang mereka bilang sudah naik 35, bawang putihnya sudah naik 45, ada yang jual 45, ada yang jual 40 bawang putihnya, hanya itu saja. Beratnya masih stabil, belum ada naik. Hanya bawang putih saja sama bawang merah, itu saja yang naik. Nah, kalau yang lain itu masih stabil. Dirinya mengharapkan agar kenaikan harga masih di batas normal untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Berdasarkan pantauan RRI, pada Jumat 6 Desember 2024 di Pasar Mbongawani Ende, harga bumbu bawang merah untuk saat ini capai Rp35.000 per kilogramnya, serta bumbu bawang putih seharga Rp45.000 per kilogramnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia atau Permata menggelar kegiatan dan edukasi penyakit kusta di SMP Negeri 1 Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Karena kalau sudah berobat, itu dia tidak akan menularkan penyakitnya lagi ke orang lain. Ketua Tim Perhimpunan Mandiri Kusta Permata Indonesia, Omri Neno, kepada RRI Kamis sore menjelaskan, misi utama Permata adalah menciptakan masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Selain itu, Permata juga berfokus pada pendampingan dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai penanganan kusta. Omri kemukakan penyakit kusta disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit dan saraf dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Dengan kegiatan sosialisasi ini, dia berharap dapat mengurangi stigma negatif terhadap penderita kusta dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penanganan dini dan pengobatan. Karena masih banyak stigma dan diskriminasi yang kami dapatkan laporannya di masyarakat, dan stigma dan diskriminasi juga itu ada di dunia pendidikan, di sekolah. Masih ada anggapan yang salah bahwa orang yang sakit atau siswa yang sakit itu dia harus istirahat, tidak boleh bersekolah, padahal tidak masalah kalau dia sudah minum obat. Kepada para siswa, Omri juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat jika kusta bukanlah kutukan atau aib,
melainkan penyakit yang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang gratis. Menurutnya sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada siswa karena selama ini banyak penderita yang mengalami diskriminasi. Anggapan-anggapan yang salah ini yang menyebabkan banyak diskriminasi, banyak perlakuan yang tidak adil yang didapatkan oleh orang yang pernah dan sedang mengalami kusta. Omri juga mengingatkan bagi siapa saja yang menemukan tanda kusta seperti bercak merah atau putih pada kulit yang tidak gatal atau sakit, segera mengunjungi puskesmas yang terdekat agar mendapatkan pengobatan. Kegiatan ini disambut hangat oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah SMPN 1 Level 5 Willy Brodus menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran tim Permata Indonesia yang telah berbagi pengetahuan kepada para siswanya. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.